berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopang. Shalom, selamat pagi anak-anak semua dan Bapak Ibu guru yang ada. Mari kita akan berdoa kembali. Kita akan terlebih dulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Saat pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu untuk kami menyerahkan aktivitas kehidupan kami. Sebelum kami banyak melakukan aktivitas, kami rindu Allah yang pimpin hidup kami lebih dulu. Allah yang mengarahkan setiap pribadi kami untuk hidup kami pun menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan Kau beri, untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan, dan kami mau sambut dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, masih tetap semangat semuanya. Saya harap semuanya tetap semangat walaupun masih juga daring hingga bulan Maret ini ya. Yuk kita lagi merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Habis gitu kita akan lompat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Kita buka dulu Yohanes 6 ayat yang ke-5. Bu Dwi akan baca lebih dulu. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya, yaitu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, yaitu Filipus. Sedang ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sampai di situ. Kita akan lihat lagi di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Lompat ke ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Apa yang dapat kita petik dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Anak-anak semuanya masih mengingat dengan 5M prokes yang terus diingatkan kepada setiap kita. Apa aja itu 5M? Untuk prokesnya, rajin mencuci tangan, terus menjaga jarak, apalagi menjaga mobilitas, terus apa lagi? Ya, lanjutkan. Ya, kita hari ini mau lihat, kalau kita mau jadi berkat, kalau anak-anak mau jadi berkat, semua kita mau jadi berkat, Tuhan mengingatkan melalui ayat ini, yang perlu kita pakai adalah apa yang ada pada diri kita. Jadi kalau kepingin menjadi berkat, jangan cari-cari yang tidak ada, tapi pakailah apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini ada kata yang disampaikan di dalam ayat yang ke-8. Di situ ada seorang murid yang bernama Andreas, itu berkata kepada Yesus seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa artinya untuk semua orang yang banyak itu? Dikatakan ada 5.000 orang. Itu dikatakan malah laki-lakinya, belum yang lainnya. Ya,
Kira-kira 2 ikan sama 5 roti mana cukup dimakan oleh 5.000 orang? Mungkin kalau dimakan untuk 10 orang bisa kali ya, rotinya diparuh atau dipotong jadi 2, separuh untuk sana, separuhnya lagi untuk siapa lagi, dan sampai 10 bisa kali ya. Tapi kalau 5.000 orang ini gimana caranya ya, cara bagi-baginya? Itu pikiran manusia, kita seringkali terbatas. Tapi coba kalau kita melakukan 5M yang Tuhan percayakan harus kita lakukan untuk kita menjadi berkat. M yang pertama adalah maukah? Mau kita menjadi berkat? Kalau kita mau, pasti ada satu usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua, M yang kedua adalah melangkah dengan apa yang ada. M pertama mau. M yang kedua melangkah dengan apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terus M yang ketiga adalah melibatkan Tuhan. Dengan apa yang sudah ada pada diri kita dan dengan kerinduan kita melibatkan Tuhan, maka kita akan bisa mampu mengucap syukur. Itu M yang keempat adalah mengucap syukur. Mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah percayakan. Mengucap syukur untuk apa yang sudah ada dalam diri kita. Setelah kita bisa mengucap syukur, setelah kita sudah punya 4M ini tadi, yang pertama mau, yang kedua mau melangkah, dan yang ketiga melibatkan Tuhan dalam tindakan kita, yang keempat kita mengucap syukur, yang kelima maka akan ada apa? Memuliakan Tuhan. Yang saya percaya dalam kehidupan kita, saat kita boleh menikmati satu kerinduan atau kemauan untuk menjadi berkat, Tuhan akan memampukan kaki kita untuk melangkah maju dengan apa yang ada. Setelah itu, kita melibatkan Tuhan senantiasa dalam setiap langkah. Mulut kita akan terus mampu mengucap syukur. Jadi, kita tidak membuat itu jadi beban, tapi malah ucapan syukur itu boleh keluar dari mulut kita. Sehingga apa? Banyak mulut boleh melakukan memuliakan Tuhan. Itu salah satu tujuan Tuhan menciptakan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalian semua yang ada anak-anak, untuk hidup kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita diciptakan bukan untuk diri kita. Bukan untuk semua yang terbaik adalah untuk aku. Enggak. Tetapi Tuhan menciptakan diriku, dirimu, semua kita untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu, mari belajar dengan apa yang ada pada diri kita. Kita mau belajar melangkah untuk jadi berkat. Untuk anak-anak, mungkin kalian terbatas untuk belajar. Bagaimana saya bisa menyenangkan orang tua? Bagaimana saya bisa memenuhi tugas saya dengan baik untuk saya bisa menikmati atau memiliki hasil nilai dalam ulangan-ulangan dengan baik? Sedangkan saya tidak pernah diajarin oleh ibu guru, bapak guru, atau Mr. dan Mrs. Tetapi mari kita menggali apa yang ada. Kalau anak-anak punya kemauan untuk belajar, Bu Dwi percaya kalian semuanya akan bisa menikmati satu langkah demi langkah keberhasilan karena Tuhan. Oke, sekarang yuk belajar yuk jadi berkat lewat belajarnya kita, lewat belajarnya anak-anak. Yuk belajar menjadi berkat walaupun tidak PTM, walaupun tidak tatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu Guru, kita tetap semangat. Anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap mau belajar, anak-anak tetap mampu menjadi berkat dengan cara kita belajar dan mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang dapat kita renungkan dalam kesempatan kita pagi hari ini. Kita akan kembali lagi berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, masih ada firman-Mu yang boleh membawa kami untuk kami belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan masih beri kekuatan kepada kami.
Tuhan mampu memberikan kepada kami fasilitas untuk kami boleh belajar. Berkati kami, anak-anak-Mu semuanya Tuhan, dengan kemauan dan kerinduan untuk terus belajar, sehingga boleh menikmati hasil yang baik yang Tuhan percayakan dalam belajar kami. Walaupun anak-anak tidak PTM, walaupun anak-anak tidak diajar secara langsung oleh guru-guru, tetapi anak-anak boleh menikmati semangat belajar dan akhirnya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya, bahkan untuk masa depannya kelak. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak yang siap belajar, memberkati guru-guru yang siap mengajar, memberkati semua kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dan berserah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.